Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah ibadah kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan beribadah lagi ditemani sama kakak dan juga kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Ada Kak Ripka, ada Kak Fitri. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Amin. Amin. Siapa yang sudah sarapan? Ada? Semuanya? Puji Tuhan. Kalau semua sudah sarapan, berarti kita harus bernyanyi lebih semangat, lebih kencang suaranya. Yuk adik-adik di rumah, semuanya duduk yang manis, lipat kaki, lipat tangan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sehat, kami baik adanya itu karena penyertaan Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kerana Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan biarlah Tuhan ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ada sukacita hari ini? Atau ada yang cemburu? Jangan sedih. Kita mau memuji Tuhan, jadi tidak boleh sedih. Kita mau nyanyi di hadapan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, masih tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Ikuti gerakannya kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Adik-adik senang gak hari ini? Sukacita gak hari ini? Puji Tuhan kalau adik-adik semuanya sukacita. Nah, saatnya buat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, lipat kaki. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Bapa Engkau baik. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu semuanya sehat ya. Nah, pagi hari ini Kak Piti mau cerita tentang berdoalah kepada Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak merasakan dibenci sama teman? Atau adik-adik pernah merasakan dijauhi sama teman? Atau pernah merasakan ditolak sama temannya? Ya, jangan takut ya adik-adik. Di dalam firman Tuhan juga, di dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Daniel. Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Dia adalah orang-orang yang baik. Dan Daniel juga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Daniel suka berdoa. Nah, berdoanya Daniel itu dalam satu hari adalah 3 kali. Dia selalu berdoa di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Dia selalu berdoa 3 kali dalam satu hari karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Nah, ketika Daniel berdoa sama Tuhan, Daniel ada yang tidak disukai. Sekeliling dia tidak suka. Ada orang yang berdosa yang mau merencanakan sesuatu sama Daniel. Dia berpikir dan dia datang kepada raja. Raja ini bernama Darius. Raja Darius ini adalah raja yang memimpin bangsa tersebut, dan orang yang berdosa menghadap raja. Dan akhirnya raja membuat surat perjanjian, dan di surat itu ditulis siapa yang menyembah kepada Tuhan selain Baal atau patung atau dewa atau apapun akan dihukum. Nah, dihukum itu masuk di dalam goa singa. Nah, akhirnya orang yang berbuat dosa ini memata-matai Daniel. Dan ketika itu Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Rupanya Daniel itu suka berdoa di dekat jendela ya. Favoritnya Daniel suka berdoa dekat jendela. Dia berdoa sama Tuhan, dan akhirnya Daniel ditarik sama orang yang berdosa itu menghadapi Raja Darius. Di sanalah Daniel dihukum dan dilemparkan di goa singa. Ketika sebelum dilemparkan, Darius berkata kepada Daniel, Allahmu akan menyelamatkan engkau. Dan akhirnya ketika Daniel masuk di dalam gua itu, apa yang terjadi adik-adik? Nah, Daniel tidak tetap utuh, badannya tidak habis, tapi Daniel dilindungi oleh Tuhan. Ketika itu di dalam goa, Daniel lakukan yaitu berdoa sama Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan, dan malaikat Tuhan datang dan melindungi Daniel, dan Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena singa-singa disuruh ditutup mulutnya oleh Tuhan supaya Daniel tidak dimakan. Dan akhirnya sehelai rambut pun Daniel tidak dimakan sama singa itu. Dan akhirnya Darius pagi-pagi dia datang ke gua itu, dan dia melihat Daniel dari atas. Dia melihat Daniel, rupanya Daniel adalah diselamatkan oleh Tuhan. Dia tidak satupun badannya habis, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Dan Darius merasakan senang, sukacita karena Daniel diselamatkan. Dan akhirnya Daniel disuruh, Raja Darius diangkat, dan akhirnya Daniel percaya bahwa Tuhan selalu menemani Daniel. Walaupun Daniel ketika dia dalam bahaya, Daniel tetap diselamatkan. Nah, adik-adik kalau dibenci sama teman, terus adik-adik kalau mau berbuat kesalahan, mau berbuat dosa, adik-adik jangan. Kalau kita di dalam ini,
Kak Piti bacakan. Dosa adalah segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik berbuat dosa, adik-adik merencanakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Nah, Daniel adalah orang yang tidak berdosa, tapi sekelilingnya tidak suka sama Daniel, karena Daniel adalah orang yang bertekun di dalam doa dan dia selalu percaya sama Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan Daniel. Kita buka Alkitab kita di dalam Daniel 6 ayat 22 sampai 23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Nah, karena keajaiban Tuhan, Daniel diselamatkan. Orang yang berdosa, yang menuduh Daniel, dimasuki dalam gua singa. Apa yang terjadi adik-adik? Orang tersebut semua badannya dimakan oleh singa. Nah, kita melihat pelajaran dalam firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Daniel. Bagaimana Daniel terus bertekun di dalam doa. Dia selalu berdoa. Dalam satu hari dia berdoa sama Tuhan dalam 3 kali. Nah, adik-adik marilah berdoa sama Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, mari adik-adik belajar untuk berdoa. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah lupakan baca Alkitab. Jangan lupakan beribadah. Walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, kita bisa beribadah melalui online, tapi benar-benar adik-adik merasakan sukacita, bahwa merasakan bahwa Tuhan ada dimanapun adik-adik berada. Amin. Supaya adik-adik merasa bahwa Tuhan selalu melindungi adik-adik. Kalau adik-adik ada teman yang jahat, atau adik-adik jangan pernah berbuat kejahatan, karena Tuhan tidak suka sama orang yang nakal. Kalau kita berbuat dosa, tempat kita bukan di surga. Tuhan mau kalau kita sudah berbuat dosa, kita minta ampun. Makanya berdoa itu sangat penting. Dan berdoa itu baik buat kita. Supaya dengan doa kita bisa meminta ampun sama Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik berbuat dosa, mungkin melawan orang tua, atau berbohong, atau berbuat kesalahan, atau menyakiti teman-teman, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ketika adik-adik minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni adik-adik. Dan ingat adik-adik, jangan lagi berbuat kesalahan, jangan lagi berbuat dosa. Kalau kita sudah diampuni, kita hidup harus lebih baik lagi. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat buat adik-adik. Biarlah kita belajar untuk tetap berdoa sama Tuhan, menyerahkan hidup kita sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita dan melindungi kita. Adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah sedih hati, tapi percayalah adik-adik adalah anak Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami belajar seperti Daniel yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia selalu menyerahkan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, anak-anak-Mu mau menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menjagai mereka dimanapun mereka pada saat ini. Biar kiranya mereka terus benar-benar mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Biar dengan firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang menegur kami, supaya setiap anak-anak yang mendengarkan pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan pakai mereka Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Demikianlah ayat hafalan untuk kelas anak kecil. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Tesalonika
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah ayat hafalan untuk kelas besar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur buat ibadah sekolah minggu yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami silakan ibadah kami. Biarlah kami terus semakin hari semakin lebih bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.